Salah satu tujuan DevOps adalah melakukan otomasi baik di level CI, Continuous Integration, dan CD, Continuous Delivery. Dan di sini kita punya sebuah project, yaitu project machine learning untuk memprediksi diabetes. Kita akan mencoba mengaplikasikan konsep kombinasi antara machine learning dan DevOps yang kita kenal dengan MLOps di Azure DevOps ini. Mari kita mulai. Oke, yang kita lakukan adalah mengunduh dulu machine learning extension di Visual Studio Marketplace, dan di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa dia akan kompatibel dengan Azure DevOps Services. Saya akan get it free. Kemudian nanti akan ada beberapa konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di sini artinya machine learning kita sudah terpasang di Azure DevOps dan kita bisa kembali ke organization yang tadi kita install Azure DevOps tersebut ya. Nah, untuk mengkonfigurasikan MLOps, pertama kita membuat sekumpulan variabel. Yang variabel ini akan menjadi petunjuk konfigurasi untuk melakukan aktivitas MLOps. Kita mengklik sebuah variabel group, kemudian kita beri nama di sini. Dan di sini jangan lupa mengcek allow access to all pipeline, dan karena kita nggak membutuhkan akses secret dari Azure Key Vault, tetapi langsung di DevOps-nya kita nonaktifkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan beberapa variabel yang diharapkan ada untuk mengkonfigurasi MLOps. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa variabel ya, base name yaitu nama projectnya, dan ini harus kita buat namanya unik ya untuk Azure-nya. Location-nya kita letakkan di Central US, sebenarnya bisa saja di Southeast Asia atau East US atau manapun itu. Resource group-nya kita akan membuat baru ya. Kemudian kita juga akan membuat workspace name untuk Azure Machine Learning-nya dengan nama ini. Dan kita akan terhubung dari DevOps ke Azure Machine Learning dengan menggunakan Azure RM Service Connection. Kemudian kita juga terhubung dengan workspace Azure Machine Learning-nya dengan workspace Service Connection, dan kita beri nama computing deployment name-nya MLOps-ACI. Jadi ini kira-kira dasar-dasar variabel yang digunakan dan dibutuhkan untuk MLOps. Setelah kita sudah menyiapkan variabel-variabel ini, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi antara Azure DevOps dengan Azure Machine Learning ya. Kita menghubungkannya melalui service connection di sini. Saya akan create service connection, kemudian saya akan terhubung dengan, kita pilih Azure Resource Manager dengan menggunakan principal. Saya akan pilih scope levelnya adalah subscription sehingga bisa meng-create resource group baru dan yang aktivitas yang lain. Saya beri nama yang sama dengan variabel yang tadi kita sudah buat, kemudian saya klik save. Nah, setelah kita sudah terhubung dengan Azure Resource Connection tersebut, kita kemudian melakukan penyusunan pipeline. Kita akan create pipeline kita. Kemudian kita pilih repository yang kita gunakan di sini. Kita menggunakan ini ya repositorinya ya. Kita akan configure. Saya akan memilih YAML file yang existing karena saya sudah punya YAML files ya. Kemudian kita bisa lihat di sini kodenya. Saya menggunakan berkas YAML files di sini dengan tipe ARM ya. Kemudian saya akan klik continue. Maka nanti akan ditampilkan preview dari berkas YAML kita. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Yakinkan saja variabel-variabel yang kita susun ini sama dengan yang kita tadi ketikkan di grup variabel ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini sudah terhubung juga dengan RM Service Connection, resource group-nya dan sebagainya. Ya. Jadi bagian-bagian ini akan dibaca dari variabel yang sudah kita buat. Berikutnya kita jalankan nih YAML file kita untuk melakukan infrastruktur as a code ke Azure ya. Kita klik run dan kita tunggu sebentar sampai semuanya berhasil di-create di Azure-nya.
Nah, ini artinya infrastruktur as a code kita sudah berhasil dieksekusi dan sudah ada resource di Azure sana. Sekarang kita mencoba menghubungkan Azure DevOps dengan Azure Machine Learning Services. Caranya kita melakukan hal yang sama tadi, kita pilih Service Connection, kemudian saya akan tambahkan lagi satu buah Service Connection. Saya akan pilih ke Resource Manager, kemudian kita pilih Service Principal Automatic, kita pilih Machine Learning Workspace, kita tunggu sebentar, kita pilih Resource Group dan Machine Learning Workspace yang tadi dibuat oleh infrastruktur as a code, kita beri nama Service Connection Name kita, jangan lupa grant access permission to all pipeline, kemudian kita save. Kalau sudah seperti ini, semuanya sudah terhubung dan berikutnya kita tinggal mempertimbangkan untuk menambah 2 pipeline lagi, yaitu pipeline CI dan pipeline CD. Ya, kalau yang pertama kan tadi infrastruktur as code untuk membuat resources ya. Jadi kita buat new pipeline lagi di sini. Ya, dengan pilihan yang sama tadi, Azure Repos, dan kita pilih repository kita. Kita akan pilih existing YAML files, kemudian kita akan pilih CI. Nah, ini ya. Oke, jadi kita akan membuat CI. Kemudian kita klik continue. Nah, CI ini sebenarnya melakukan hal membuild model, kemudian mentrainnya dan meregisterkannya ke Azure Machine Learning, dan juga menjalankan beberapa tools seperti Linting dan sebagainya. Rekan-rekan bisa melihat di sini aktivitasnya ya. Kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah berhasil disimpan, maka selanjutnya kita membuat CD ya. Oke, kita akan membuat CD di sini. Ya, kita bisa membuat satu lagi pipeline. Kita akan beri nama untuk khusus nah, di sini kita melakukan hal yang sama, hanya saja kita memilih untuk pipeline untuk melakukan CD, ya, continuous deployment. Kemudian kita klik continue. Di sini ada kodenya, ya. Jadi di sini prosesnya adalah mendeploy, fokusnya kode YAML ini mendeploy, kemudian kita save dulu. Maka akan dibuat pipeline yang baru. Kita akan balik lagi untuk melihatnya, dan rekan-rekan harus melakukan rename ya, agar tidak terjadi keribetan atau kebingungan ya terkait dengan penamaan pipeline-nya. Nah, setelah memiliki 2 buah ini, kita mulai menjalankan CI terlebih dahulu, kemudian CI tersebut akan digunakan outputnya oleh CD. Kita akan coba running dulu yang CI ya. Kita akan run pipeline. Di sini kita akan memilih run pipeline. Kemudian kita run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, rekan-rekan bisa melihat kalau prosesnya lagi berjalan. Di sini ada stage-stage-nya dan tampaknya di sini masih stage train and evaluate. Nanti setelah itu rekan-rekan bisa menjalankan CD. Tentu saja proses ini bisa kita otomatiskan ya. Sebagai contoh, pada saat CI-nya sudah selesai, maka kita bisa mengeksekut pipeline CD. Kira-kira begitu dasar-dasar MLOps. Terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan follow VSID. Terima kasih.